Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi admin akan mencoba mengupdate informasi terbaru terkait P3K Guru di tahun 2022. Yang mana di sini ada informasi yang sangat penting ya, terkait terjawab penempatan untuk P1 yang turun status, dan juga untuk pelamar prioritas 2, pelamar prioritas 3, dan pelamar prioritas 4, dan P1 yang ke P4. Ada dua kelompok ini yang menjadi saingan terberat. Nah, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan tombol subscribe ya, dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja to the point saja ke informasinya. Di sini ada artikel ya di jpnn.com. Kita langsung saja to the point ya. Di sini tertulis di artikel di hari Minggu kemarin ya, terkait dengan guru lulus passing grade yang turun ke P4 akan memiliki lawan berat ya. Ada dua kelompok ini yang akan menjadi lawan berat dan tentunya mempunyai tambahan nilai kompetensi 100%. Kita perlu ketahui bahwa ketika Bapak Ibu pelamar prioritas 1 turun status, itu bisa saja Bapak Ibu itu turun status ke P2, ke P3, atau bisa saja langsung turun status dari P1 ke pelamar prioritas umum. Nah, yang jadi konsekuensi ketika guru lulus passing grade mau tidak mau harus turun ke pelamar prioritas keempat atau P4, tentunya akan mendapatkan lawan yang sangat berat Bapak Ibu ya. Di sini kita lihat langsung di jpnn.com ya. Di sini dikatakan bahwa mekanisme seleksi P3K 2022 dinilai oleh para pentolan guru lulus passing grade adalah merupakan jebakan Batman. Menurut pengurus Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta FGPPNS Ibu Hasna, ada hal yang ditakutkan guru lulus passing grade atau prioritas 1, yaitu ketika mereka harus turun ke P4 atau prioritas 4. Jadi perlu Bapak Ibu ketahui, ketika Bapak Ibu mengklik tombol turun status, berarti besar kemungkinan Bapak Ibu bisa turun status ke P2, P3, ataupun bahkan ke pelamar prioritas 4. Dan yang paling berbahaya, apabila Bapak Ibu turun ke P4, itu nantinya Bapak Ibu akan mendapat kelompok lawan yang sangat berat. Ini tidak bisa dipungkiri ya. Di sini kita bisa lanjutkan, P1 itu tidak hanya bisa turun ke P2 atau ke P3 Bapak Ibu ya. Jadi itu harus Bapak Ibu ketahui bahwasanya pelamar prioritas 1 itu tidak hanya bisa turun ke P2 atau P3, tetapi juga ke P4. Artinya guru lulus passing grade harus bersaing dengan P4 atau pelamar umum, kata Ibu Hasna kepada jpnn.com ya, hari Minggu 6 November 2022. Nah, di sini dikatakan Ibu Hasna membeberkan bila merujuk pada peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan P3K Guru 2022, ada dua kelompok peserta seleksi P3K 2022 yang bakal mendapatkan tambahan nilai kompetensi teknis. Nah, inilah yang akan menjadi lawan berat Bapak Ibu ya. Yang pertama, pelamar yang memiliki sertifikat pendidik ya, linier dengan jabatan dilamar, itu akan mendapatkan tambahan nilai sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Kemudian adalah pelamar yang menyandang disabilitas yang sudah diverifikasi jenis dan derajat kedisabilitasannya sesuai dengan jabatan dilamar, mendapatkan tambahan nilai sebesar 10% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Lain lagi THK2, lain-lain sebagainya Bapak Ibu ya. Nah, itu yang harus Bapak Ibu pahami ya, bahwasanya ketika Bapak Ibu turun prioritas ke P4 akan ada lawan berat, yaitu guru yang berserdik. Nah, bagaimana saingan Bapak Ibu apabila misalkan Bapak Ibu turun status ke pelamar P2 atau P3? Bapak Ibu bisa melihat video dari video dari Bapak Andika yang sempat menjelaskan. Bapak Ibu bisa langsung menyaksikan sebentar. Nah, di sini Bapak Ibu perlu pahami bahwasanya sebelumnya koordinator Pokja ya, dalam hal ini
Koordinator Pokja Perencanaan dan Efektivitas Kelembagaan, Sekretaris Ditjen Guru Tenaga Kependidikan Sesditjen GTK, Bapak Andika Ganendra, itu memastikan guru lulus PG aman dalam seleksi P3K 2022. Di sini guru lulus PG diminta tidak khawatir ya akan disingkirkan prioritas 2, P3 atau P4. Dengan mekanisme seleksi yang dibuat, guru lulus PG atau P1 tidak akan digeser P2, P3 dan P4. Yang jadi pertanyaan, pasti akan ada persaingan pada saat P1 ini turun ke P2, P3, P4. Nah, di sini kami akan bagi dua pembahasannya. Kami sudah bahas tadi bahwa ketika Bapak Ibu turun ke P4, Bapak Ibu akan mendapatkan lawan yang super berat, yaitu guru berserdik. Nah, bagaimana kalau misalkan Bapak Ibu turun menjadi P2 atau P3? Berikut simak penjelasan Bapak Andika Ganendra. Nah, masalahnya kadang ada individu yang misalnya dia klik, dia mengakui bahwa saya ini jurusannya matematika, misalnya seperti itu. Saya ini jurusannya matematika. Padahal ijazahnya adalah IPA, misalnya seperti itu. Nah, sistem akan mengakui dia sebagai guru matematika, maka linearnya kemana? Nah, kami minta tolong ke Bapak Ibu yang ada di pemerintah daerah untuk melihat kesesuaian antara pengakuan apakah dia matematika betul, gitu, dengan ijazah yang memang dia lampirkan. Jangan sampai nanti dia mengaku matematika, bukan mengaku berbohong maksud saya, mungkin dia salah klik atau ya salah pemifikasi begitu, tapi sebetulnya ijazah yang dia miliki adalah ijazah IPA. Nah, ini yang jadi pemerintah daerah itu tinggal menilai kesesuaian saja, administrasi kesesuaian, tidak perlu lagi melihat banyak berpikir mengenai kira-kira ini linear atau tidak dengan jabatan yang dia lamar, karena itu nanti dia sistem yang akan berpikir mengenai linearitas. Pemda tinggal melihat kesesuaian antara berkas yang dia miliki dengan pengakuan yang ada di sistem. Untuk selanjutnya masih sama, ada administrasi sangga administrasi, lalu dia ikut seleksi kompetensi sampai dengan pengumuman hasil, sampai dengan penempatan, semuanya masih sama seperti tahun 2021. Nah, ini kami informasikan bahwa Pemda saat ini kan tidak banyak yang tidak membuka formasi observasi P2 ataupun P3 sesuai dengan jumlah kebutuhan yang ada. Sini saya berikan ilustrasi, misalnya ini yang ada di Juknis ya, Kemendikbudristek di bab 4 bagian B nomor 3 butir I, huruf I. Misalnya ada 4 kebutuhan. Ilustrasinya misalnya ada 4 kebutuhan. Ada sekolah A, B, C, dan D. Ada 4 kebutuhan. Masing-masing kebutuhan juga sudah diisi oleh guru-guru non-ASN. Tinggal kita seleksi saja mana yang bisa ditempat, mana yang bisa diangkat. Namun misalnya Pemda dari 4 kebutuhan hanya mengusulkan 2 formasi observasi. 2 formasi observasi. Nah, kemarin misalnya Pemda sudah memilih, dia membuka formasi observasi untuk di sekolah A dan sekolah B, sehingga sekolah C dan sekolah D itu tidak mendapatkan formasi. Nah, di sini ini kami tekankan di sini bahwa individu non-ASN, guru non-ASN yang bekerja di sekolah C maupun di sekolah D itu tetap bisa mengikuti mekanisme seleksi observasi. Guru non-ASN yang ada di sekolah C dan sekolah D, walaupun tidak dibukakan formasi oleh Pemda, dia tetap bisa melamar mengikuti seleksi mekanisme observasi P2 ataupun P3. Nah, misalnya ternyata yang menang adalah individu guru yang ada di sekolah A dan di sekolah B. Berarti nggak jadi soal, karena sesuai lokasi pemenangnya, sesuai dengan formasi yang dibuka oleh Pemda. Namun bagaimana apabila yang menang adalah ternyata guru yang ada di sekolah C dan guru non-ASN yang ada di sekolah D. Nah, ini kami tidak membiarkan guru sekolah C dan sekolah D akan berpindah ke sekolah A dan ke sekolah B, sehingga nanti guru non-ASN yang ada di sekolah A dan sekolah B akan terusir. Ini yang kami jaga di tahun 2022. Apabila guru pemenang itu berasal dari sekolah yang tidak ada formasinya,
maka formasi yang ada di sekolah A dan sekolah B akan kami pindahkan ke sekolah C dan ke sekolah D. Nah, kursinya pindahin. Sehingga pemenang tetap akan mengajar di sekolah tempat dia bertugas selama jadi honorer. Ketika dia jadi honorer. Jadi formasi yang dipindahkan, bukan orangnya yang dipindahkan. Ini agar tidak ada kejadian saling mengusir. Selama kebutuhannya ada. Nanti akan dijelaskan. Lalu bagaimana jika kebutuhannya tidak ada? Contoh, ada 4 kebutuhan. Ada sekolah A, sekolah B, sekolah C, dan sekolah D. Sekolah A dibutuhkannya 1 guru, yang ada 1 guru. Sekolah B dibutuhkan 1 guru, tapi tidak ada guru honorernya. Sekolah C dibutuhkan 1 guru, tapi ada 2 guru honorer. Begitu juga dengan sekolah D, dibutuhkan 1 guru, tapi ada 2 guru honorer. Nah, kebetulan misalnya Pemda membuka formasi di sekolah A. Namun ternyata misalnya, kalau yang menang sekolah A nggak ada masalah, sesuai dengan formasi yang dibuka. Tapi yang menang ternyata adalah sekolah C. Di mana individu guru sekolah C ini itu tidak kebagian jam mengajar yang ada di sini karena sudah diisi oleh temannya yang biasa mengajar, misalnya untuk mata pelajaran matematika misalnya. Yang mengajar itu teman satunya, dia tidak kebagian jam di sekolah C. Maka jika kejadiannya seperti ini, maka formasi dari sekolah A akan kami pindahkan ke sekolah B. Di sini tidak ada guru honorernya. Lalu pemenang yang ada di sekolah C akan kami pindahkan ke sekolah B. Nah, kursinya pindah ke sekolah B, lalu pemenangnya akan kita letakkan di sekolah B. Sehingga sekolah A tetap guru honorernya akan mengajar di situ, sekolah C juga honorernya tetap mengajar di lokasi. Ini yang tertera di Jupis Kemendikbudristek bab 4 bagian B3 huruf C. Lalu terakhir untuk mekanisme penempatan ya. Kondisinya masih sama. Ada kebutuhan di sekolah A, B, C, dan D. Masing-masing 1, sekolah A1, B1, begitu juga dengan C dan D. Sekolah C kelebihan guru, kebutuhannya 1, yang ada guru honornya 2. Sekolah D kebutuhannya 1, honornya ada 2. Nah, kebetulan kasus ini misalnya Pemda memberikan formasi di sekolah A dan sekolah B misalnya. Namun ternyata pemenangnya ada di sekolah C dan sekolah D, di mana pemenang itu merupakan guru non-ASN yang kelebihan, misalnya. Jadi sekolah C dan sekolah D misalnya sudah ada guru ASN-nya misalnya, dan di situ ada guru honorer yang kelebihan beban tugas, kelebihan jumlah guru. Nah, pemenang ini tidak mungkin kita pindahkan ke sekolah lainnya, karena masing-masing sekolah A, sekolah B, C dan D itu sudah ada penghuninya semua. Sudah ada penghuninya masing-masing. Kalau tadi kan kasusnya kita pindahkan ke sekolah yang kosong, yang tidak ada guru honorernya. Namun kalau kasus ini ceritanya, guru honorernya juga sudah penuh. Maka yang akan kami lakukan, walaupun dari Pemda menilai yang menang adalah sekolah C dan sekolah D, maka pusat berhak untuk memenangkan pemenang yang kedua. Kembali ke sekolah A dan sekolah B, maka formasinya tetap ada di sekolah A dan sekolah B. Ini tadi makanya kami dari pusat bermohon betul kepada pemerintah daerah, Bapak Ibu yang di pemerintah daerah, agar lakukan penataan guru baik ASN maupun non-ASN sebelum dilakukannya seleksi observasi di tahun 2022 ini. Karena seleksi tahun 2022 ini intinya tidak akan menggeser individu ke tempat yang lain. Individu itu akan diangkat di tempat dia bertugas selama ini. Selanjutnya ini kami sudah membagikan pada waktu rakortek dengan pemerintah daerah, kami sudah membagikan aplikasi